Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat bergabung dalam kebaktian hari ini Minggu Raya 7 Juni 2020 bersama GBI King of Kings Kupang. Marilah kita berdoa. Maha besar Allah Tuhan dan Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hampiri hadirat kekudusan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu juga hari ini, umat-Mu, semua kami orang-orang percaya dapat menikmati ibadah bersama dalam Minggu Raya hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya bahwa setiap pujian, doa, dan penyembahan yang dipersembahkan kepadamu akan menyenangkan hati Tuhan, dan kami rindu Roh Kudus ambil alih seluruh ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya dan memberkati semua peralatan-peralatan yang kami pakai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kebaktian Minggu Raya 7 Juni 2020 GBI King of Kings Kupang. Jadilah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Pembacaan Alkitab akan diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi
dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembuslah di tempat ini,
Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, firman Allah yang hidup. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu hanya firman Allah yang dapat menuntun kami, membebaskan kami, menguatkan kami, memulihkan kami. Roh Kudus, ambil alih jam pemberitaan firman Allah ini. Kuduskanlah bibir mulut hamba-Mu, agar tidak ada kata yang sia-sia. Dan biarlah setiap perkataan mendatangkan kuasa, dan setiap umat yang mendengarkan firman-Mu, setiap telinga yang mendengarkan sabda firman-Mu, akan mendapatkan berkat. Pujian, doa, dan penyembahan kami telah naik di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan sekarang bicaralah buat kami dalam terang firman Allah, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan dibacakan dari dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Saya baca ayat 37, 38, dan 39. Beginilah firman Tuhan saya bacakan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ucapan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada sebuah perayaan hari raya besar di kalangan orang-orang Yahudi. Dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Perayaan apa? Bapak Ibu tahu ada 7 hari raya besar Israel, dan ada 3 hari raya yang begitu dirayakan secara penuh hikmat dan serius. Yaitu pertama hari raya roti tak beragi, yang kemudian kita tahu itu sebagai Paskah. Yang kedua adalah hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, atau 7 minggu. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun, atau Sukkot, atau seringkali disebut Feast of Tabernacle. Tuhan memerintahkan kepada seluruh orang-orang Israel melalui pemimpin besar mereka Musa, rayakanlah itu, peringatilah hari besar itu, turun-temurun sampai selama-lamanya. Nah, hari raya Pondok Daun adalah salah satu hari raya besar yang dirayakan sampai hari ini, dan sampai nanti Kristus Yesus memerintah di bumi ini, perayaan hari raya Pondok Daun tetap akan dilakukan. Begitu pentingnya sehingga
Perayaan Hari Raya Pondok Daun ini tidak hanya diceritakan di Perjanjian Lama saja, di dalam kitab Imamat, Bilangan, maupun di dalam kitab Sakaria, itu disebutkan secara terang-terangan dan terus terang tentang perayaan Hari Raya Pondok Daun ini. Sebelum Yesus ikut perayaan ini yang diceritakan di dalam Injil Yohanes, di mana Yesus sendiri hadir mengikuti Hari Raya Pondok Daun, pada zaman Yesus itu, dia baru saja menyelesaikan pelayanan-pelayanan di daerah Yerusalem atau di daerah Galilea itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perayaan Hari Raya Pondok Daun ini itulah berbicara tentang ucapan syukur atas panen raya yang mereka baru saja terima, dan mereka juga memperingati tentang bagaimana tuntunan Tuhan yang membawa mereka keluar selama 40 tahun, pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, di mana mereka hanya tinggal di pondok-pondok di padang gurun. Itulah sebabnya pada Hari Raya Pondok Daun, biasanya hampir seluruh orang Israel yang tersebar di seluruh bumi harus berkumpul di kota Yerusalem, dan rumah-rumah di sana mereka buat pondok-pondok di luar dan mereka tinggal di situ untuk memperingati tentang perjalanan yang Tuhan pimpin mereka selama 40 tahun di padang gurun itu. Perayaan ini biasanya berlangsung selama 7 hari, dan kemudian pada hari ke-8 itulah merupakan puncak acara perayaan Hari Raya Pondok Daun ini. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem setiap tahun, biasanya itu hari jatuh pada bulan akhir September atau awal Oktober, itu dilakukan perayaan Hari Raya Pondok Daun, dan biasanya ramai sekali di sana, sebab itu perintah. Dan seringkali dilakukan juga dengan apa yang disebut Jerusalem Mars, di mana kurang lebih 800 sampai 1 juta orang berkumpul di kota Yerusalem untuk berjalan mengelilingi kota Yerusalem sambil memberkati kota itu. Kemurahan Tuhan telah membawa saya bersama istri setiap tahun sejak 2007 mengikuti perayaan Sukkot atau Feast of Tabernacle ini. Dan saya melihat betapa sungguh-sungguh Tuhan campur tangan, karena Alkitab bicara dari Yerusalem keluar firman Allah, dan siapa yang memberkati Yerusalem, dia diberkati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, selama 7 hari perayaan besar itu, air melimpah-limpah di atas kota Yerusalem itu. Air melimpah-limpah menunjukkan tentang peringatan ketika Musa memukulkan dengan tongkatnya, sehingga batu di padang gurun itu memancarkan air, dan catatan perhitungan orang-orang pintar mengatakan bahwa setiap hari dari batu yang dipukul oleh Musa sehingga mengalir air, batu karang itu mengalir air, ada kurang lebih 27 juta galon setiap hari yang diminum, dipakai oleh 3 juta orang Israel setiap hari. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana mengalirnya air itu adalah sumber kehidupan itu. Tanpa air orang tidak bisa hidup. Oleh sebab itu dikatakan air sumber hidup. Dan itulah tema firman Allah yang kita dengar atau kita sampaikan pada hari ini. Nah, pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun ini, Bapak Ibu, yaitu pada hari ke-8 itu, seluruh air di sumber-sumber air di kota Yerusalem itu dimatikan selama 1 hari penuh, yaitu pada hari ke-8 yang dikatakan pada puncak perayaan itu. Seluruh air-air dimatikan. Saya pernah terjebak pada waktu mengikuti perayaan di sana pada hari ke-8 ketika kami mau masuk ke sana, buka keran di hotel-hotel, semua air sudah dimatikan.
untuk menunjukkan kepada kita dan menunjukkan kepada semua orang Yahudi kalau air satu hari saja tidak ada, betapa susahnya. Dan supaya mereka dapat bersyukur kepada Tuhan. 40 tahun perjalanan mereka hidup oleh anugerah air sebagai sumber kehidupan itu. Itulah sebabnya Hari Raya Pondok Daun menjadi hari raya yang diperingati dengan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan yang baru kita dengar tadi dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu hari yang ke-8, pada puncak perayaan itu, di mana seluruh air dimatikan, Yesus berdiri. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yesus berseru dan berkata pada puncak perayaan Hari Raya Tabernakel, Feast of Tabernacle atau Hari Raya Pondok Daun itu, dikatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara-saudara sekalian, Yesus sendiri adalah air hidup itu sendiri. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Dan Yesus sendiri itulah air hidup. Kita masih ingat bagaimana Yesus berbicara dengan seorang perempuan di Samaria, orang perempuan Samaria, di perigi Yakub. Kita tahu ketika Yesus duduk di perigi Yakub, datanglah seorang perempuan berdosa, seorang Samaria, untuk menimba air di situ. Dan Yesus berkata kepada dia, "Berikan aku air." Tapi perempuan itu berkata, "Bagaimana seorang Israel minta minum kepada seorang Samaria? Sebab antara orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak baik hubungannya. Mereka saling bermusuhan." Dan kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, "Barang siapa minum air ini," air dari perigi Yakub, "ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesus berkata, "Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Bapak Ibu, kalau Anda membaca Alkitab dan mendapatkan kata air di sini atau air yang mengalir atau sungai-sungai yang mengalir, itu bicara tentang Roh Kudus, tentang pekerjaan Roh Kudus. Itu yang dijelaskan oleh Yohanes pada ayat yang ke-39. Sesudah Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan Yohanes berkata, yang dimaksudkan oleh Yesus, yang dimaksudkan oleh perkataan Yesus itu ialah Roh Kudus, Roh yang akan diterima oleh setiap orang yang melayani Tuhan, yang akan bekerja di ladang Tuhan. Jadi air yang mengalir adalah bicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang mengalir di dalam kehidupan orang-orang percaya, yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melayani Tuhan.
Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada setiap orang yang melayani dia, khususnya kepada murid-muridnya, khususnya juga kepada 120 orang di loteng atas, kamu tunggu sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh yang berkuasa, sehingga kamu dapat berdiri menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan karena itu, pada perayaan Hari Raya Pondok Daun, di mana ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang berkumpul di kota Yerusalem, pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkan ini adalah mereka akan menerima air kehidupan itu, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Dan di sini juga dikatakan barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh Alkitab atau kitab suci itu, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran atau sungai-sungai air hidup. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus ini mengandung pilihan. Barang siapa haus. Kalau Anda sedang kenyang, kalau Anda sedang penuh dengan minuman-minuman air di dalam rumah, mungkin seruan Yesus ini Anda tidak terlalu tanggapi, atau kita tidak terlalu perlu tanggapi. Tapi satu saat kalau ada di padang gurun dan tidak ada setetes air, atau kalau Anda sedang berada di dalam air mati selama berminggu-minggu dan Anda harus berjalan berkilo-kilometer baru mendapatkan mata air, baru kita rasa arti haus itu kayak apa. Kering semua dan kita rasa mau mati saja. Dan dalam situasi seperti itu Yesus menawarkan kepada kita, barang siapa haus. Ini pilihan yang Yesus ingin berikan kepada kita. Hanya orang-orang yang haus, yang merindukan air hidup itu. Hanya orang-orang yang dalam kondisi membutuhkan air hidup itu yang akan datang kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada seorang perempuan berdosa itu, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air dari sumbernya, yaitu yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi sampai kepada kehidupan kekal di surga. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hanya Yesus yang dapat memberikan hal itu kepada setiap orang percaya. Dan kemudian Yesus lanjutkan itu dengan barang siapa percaya kepadaku. Kata percaya kepadaku ini menunjukkan langkah awal supaya kita kemudian dapat menerima aliran-aliran air hidup itu. Amanah agung Yesus Kristus sebelum naik ke sorga, dia berkata, pergilah kamu, beritakanlah Injil, bersaksi tentang kabar baik itu kepada setiap orang yang percaya dibaptis selamat, tidak percaya binasa. Karena itu langkah awal adalah barang siapa percaya seperti yang disebutkan dalam Alkitab ini. Saudara, kenapa Yesus harus berkata seperti yang dikatakan oleh kitab suci? Artinya bahwa kepercayaan kita harus dilandasi oleh firman Allah. Banyak orang percaya tetapi dia campur baur juga dengan kepercayaan kepada ilah-ilah lain, kepada Baal-Baal, kepada patung-patung dan sebagainya. Yesus mau kalau engkau percaya seperti yang dikatakan oleh Alkitab ini. Alkitab ini adalah kitab suci. Alkitab ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dirubah. Tidak ada satu nubuatan yang tidak menggenapi kebenaran ini. Karena itu Alkitab, kebenaran firman tidak bisa disamakan dengan tulisan-tulisan biasa oleh para ahli, para teolog untuk menafsirkan yang lain daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Yesus itu. Jadi kalau kita mau betul mengenal Yesus, kalau kita mau percaya, harus seperti yang diceritakan di dalam kitab atau Alkitab atau firman Allah ini. Dan kalau kita lakukan ini, kita percaya Yesus seperti yang dikatakan Alkitab, Yesus berkata, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran atau sungai-sungai air hidup itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sejak awal Tuhan punya rencana yang indah kepada setiap orang.
Tuhan Allah kita mau memberikan buat kita kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat. Itulah sebabnya Tuhan berkata, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup yang berbicara tentang kehidupan yang berkelimpahan. Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, tapi aku, Yesus, datang untuk memberikan kepada kamu kehidupan yang berkelimpahan. Jadi rencana Allah buat setiap saudara dan saya, rencana Allah bagi setiap orang-orang percaya adalah hidup yang berkelimpahan. Hidup di mana air kehidupan itu mengalir di dalam seluruh kehidupan kita. Mengalir artinya dia tidak berhenti, tetapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi rencana Allah sejak awal tidak ada yang dikatakan kecelakaan, tetapi damai sejahtera yang Tuhan mau berikan kepada kita. Oleh sebab itu dikatakan, barang siapa yang mau percaya kepadaku, seperti yang dikatakan Alkitab, barang siapa percaya kepadaku, aku akan berikan dia damai sejahtera, akan aku memberikan dia kehidupan yang berkelimpahan. Ini berarti, apa artinya air hidup? Air hidup artinya air yang mengalir, bukan hanya berhenti bagi kita semua. Artinya apa? Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang memberkati banyak orang. Kehidupan orang-orang yang diberkati oleh air kehidupan akan menjadi berkat bagi orang lain. Akan mengalir bagi kita semua. Sudah tahu sungai Yordan adalah sungai yang terpanjang dan dia tidak pernah kering sebab dia ada dari sumber yang dari Bukit Hermon sana mengalir ratusan kilometer. Dia mengalir dan di tengah-tengah itu ada mata air kecil yang memenuhi sungai Yordan dan terus mengalir sampai berhenti di Laut Mati. Dia mengalir terus dari puncak Gunung Hermon, terus mengalir sampai di laut. Mengalir. Sehingga sungai Yordan menjadi berkat bagi setiap orang yang di sana. Ikan-ikan tumbuh, tanaman-tanaman tumbuh. Di dalam kitab Mazmur pasal 1, ayat yang ketiga dikatakan, kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan orang yang ditanam di pinggir tepi aliran air akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mereka yang ditanam di aliran-aliran tepi aliran air akan menghasilkan buahnya. Orang yang dipenuhi dengan aliran-aliran sungai kehidupan itu, kehidupannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Seluruh aliran air dari sungai Yordan itu kemudian Anda tahu dia berhenti di Laut Mati. Laut Mati tidak ada kehidupan di sana, sebab Laut Mati itu dia buntu di situ. Dia menyimpan semuanya di situ. Tidak ada aliran keluar, sebab itu disebut Laut Mati. Dan ini laut yang tidak memberkati banyak orang. Kalau kita diberkati oleh aliran-aliran berkat Allah, kehidupan kita adalah menjadi berkat juga bagi orang lain, bagi semua. Laut Mati semua berhenti, makanya garam sangat tinggi sekali di sana. Kalau Anda mandi di Laut Mati, Anda akan tetap terapung sendiri di atas, tidak akan bisa tenggelam. Tidak bisa menjadi berkat. Ikan-ikan hanya itu tidak bisa hidup. Kehidupan yang tidak dipenuhi dengan aliran-aliran sungai air kehidupan tidak bisa menjadi berkat. Allah mau supaya prioritas kehidupan orang-orang percaya adalah diberkati Tuhan dan kita memberkati. Kita diberkati oleh aliran-aliran, oleh karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Dari dalam hati kita membual aliran-aliran air kehidupan. Dan itu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kehidupan memberi adalah kehidupan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Anda punya satu gelas, dan kalau sudah penuh, dan Anda tidak mau kasih keluar bagi buat orang lain, gelas itu tidak akan tambah lagi. Tuhan tidak tambah. Tetapi ketika Anda mulai menuang gelas berkat itu, Anda kasih kosong-kosong, dan aliran air mulai masuk terus, Anda akan menjadi seperti air kehidupan yang gigih bertahan dalam seluruh kehidupan itu. Saya ingin juga menyatakan kepada Bapak Ibu sekalian, ada seorang ahli yang menulis di dalam teologi, dia menulis begini, jika engkau terlahir miskin, jika engkau lahir miskin, itu bukan salahmu. Tetapi jika engkau mati dalam kemiskinan, itu salahmu. Jika kita lahir miskin, itu bukan salah kita.
Tetapi jika kita hidup dan mati dalam kemiskinan, salah kita. Kenapa? Seperancangan Allah buat kita adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Allah mau supaya kita hidup dengan kelimpahan. Jadi selama masa hidup ini, Yesus menjanjikan sebuah hidup yang berkelimpahan di dalam Roh Kudus yang mengalir di dalam kehidupan kami. Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Roh Kudus itu adalah penting dalam kehidupan gereja. Gereja yang tidak menjadi berkat, gereja yang tidak ada penuh dengan Roh Kudus, akan menjadi gereja yang sangat tertutup dan tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja harus memberkati banyak orang, mengalirkan aliran-aliran berkat. Firman Allah mengalir sehingga banyak orang diberkati dalam kehidupan pelayanan itu. Sehingga kita harus mati di dalam kelimpahan anugerah, bukan hanya harta benda, tapi kelimpahan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kata lain begini, saya mau katakan, kalau Anda lahir di garasi mobil, Anda bukan mobil. Kalau saya lahir di garasi, bukan arti saya mobil. Kalau saya terlahir barangkali di kandang, bukan berarti saya binatang. Tetapi selama masa kehidupan kita itulah Yesus menjanjikan buat kita kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang menghasilkan buah-buah kelimpahan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita di kota Yeriko. Ada sebuah kisah tentang air di sumur di kota Yeriko. Anda bisa baca itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang tentang sumur di kota Yeriko. Di situ dikatakan bahwa air sumur di kota Yeriko itu tidak baik. Letak kota Yeriko itu baik. Letak kota Yeriko itu baik, tapi airnya tidak baik. Sehingga selalu kalau orang minum air itu membawa kematian. Setiap orang yang minum air itu membawa kematian. Dan kemudian orang-orang datang kepada Nabi Elisa dan berkata, "Tuan, lihat sumur ini, letak kota ini baik, tapi air yang dalam sumur ini mematikan. Orang-orang yang mengandung akan melahirkan cacat atau keguguran bayi di situ." Jadi dikatakan letak sumur itu baik di tengah kota, tapi airnya mematikan. Airnya tidak dapat diminum. Dan Elisa bilang kepada orang-orang di sana, "Bawa kepadaku pinggan yang baru. Bawa kepadaku pinggan yang baru. Dan garam." Pinggan ini bicara tentang bejana. Bejana yang baru. Dan garam. Garam untuk menyembuhkan. Garam untuk memulihkan. Dan Bapak Ibu tahu ketika pinggan itu dibawa, bejana ini dibawa, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sedang mempersiapkan bejana-bejana, pinggan-pinggan yang baru untuk dipakai, untuk mengkamirkan, untuk mentahirkan yang pahit,
yang berdosa. Jadi air yang ada di sana harus ditahirkan, dan Tuhan mau pakai orang-orang tertentu, orang-orang bejana-bejana tertentu yang akan diisi dengan garam, yang akan diisi dengan Roh Kudus untuk supaya mengkamirkan, untuk mentawarkan, mentahirkan air itu. Kenapa Elisa tidak bilang bawa garam kau siram saja? Tidak. Bawa pinggan yang baru, bawa bejana yang baru, dan bejana itu akan diisi dengan garam. Baru dia taruh. Allah membutuhkan bejana-bejana. Saudara dan saya adalah bejana-bejana yang baru yang Tuhan mau pakai. Tuhan mau supaya kita menjadi bejana-bejana yang di dalamnya kita menjadi berkat di situ. Kita menggarami semua itu. Kita menyembuhkan semua yang najis, yang kotor, semua kita lakukan itu. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika bejana itu dipersiapkan dan kemudian ditaburkanlah garam itu, air itu sampai sekarang ini, Alkitab bicara sampai hari ini tetap, sampai hari ini air itu sehat. Saya baca untuk jelasnya begini. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat. Ini di dalam pasal 2 ayat 19 dan 22. Cobalah lihat, letak kota ini baik. Letak kota ini baik. Seperti Tuanku lihat, kota ini baik, semua baik. Kita bisa mengatakan gereja kita ini baik, semua sudah baik semua. Pelayanan kita baik semua. Tetapi di sini lihat, airnya tidak baik. Air yang ada itu tidak baik. Dan dikatakan, di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawab Elisa, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, bejana-bejana ini kepada Tuhan. Orang-orang yang Tuhan mau pakai, yang baru, yang Tuhan mau pakai. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalam serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikian air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elia. Saya telah berada di sumur Yeriko itu. Saya telah berulang-ulang datang ke sana. Dan Anda tahu sekarang di sumur Yeriko yang disehatkan oleh Elisa dengan pinggan baru, ada orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk melayani di sana. Dikatakan sampai hari ini sesuai dengan firman Allah, air itu tetap mengalir. Dan Anda tahu di sumur Yeriko itu dengan mata air yang begitu besar, mereka bekerja sama dengan pemerintah Jerman. Itu air-air dengan pipa-pipa berdiameter sampai 1-2 meter besar-besar itu mengairi kota Yeriko itu. Air itu mengalir dan memberkati seluruh kota Yeriko itu. Anda tahu kota Yeriko pertama kali telah disumpah, dikutuk oleh Yosua, tetapi kemudian dia dibangkitkan kembali oleh pengkemiran, pentahiran ini. Dan sekarang kalau Anda pergi ke kota Yeriko, dia menjadi kota pohon kurma yang paling indah. Beberapa kali kami ada di sana, saya melihat itu kota yang paling indah dengan kehidupan yang sungguh-sungguh jadi berkat. Air terus mengalir. Dan sampai hari ini, kalau Anda pergi lihat, air itu mengalir sampai kepada padang gurun, dan seluruh kota Yeriko dipenuhi dengan berkat-berkat. Orang-orang percaya, bicara juga tentang pribadi maupun gereja, satu-satunya instrumen yang Tuhan pakai untuk pelayanan pemberitaan Injil, gereja yang Tuhan mau pakai untuk pelayanan pemberitaan Injil, harus ada bejana-bejana yang siap diisi untuk kita keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam kitab Wahyu dikatakan Yesus berdiri dan mengetok pintu. Yesus berdiri dan mengetok pintu, dan dikatakan kalau kamu buka, aku masuk dan kita makan minum. Tapi saya juga mau mengatakan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok pintu, dan dia mau berkata, jangan tinggal di dalam, tapi mari keluar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia mau memberitahukan ketuk pintu dan mari keluar supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barang siapa percaya, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air, sungai-sungai air kehidupan ini. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang mengalirkan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai masa tua pun, dikatakan sampai rambut putih pun
Aku tetap mau menggendong engkau supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin Bapak Ibu kita bersama-sama mengikuti sebuah pernyataan Allah yang sangat kuat bagi setiap orang yang ditulis di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Itu di situ diceritakan tentang kehidupan orang-orang Israel yang sudah berbalik dari Tuhan. Mereka sudah menyembah kepada berhala-berhala. Mereka sudah mempermalukan Allah dalam seluruh kehidupannya. Sehingga Allah berkata, aku marah sekali. Mereka menyembah kepada Baal-Baal. Sehingga Tuhan bilang, aku mencurahkan amarahku ke atas mereka. Karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah mereka itu najis oleh berhala-berhala mereka. Sehingga Tuhan harus menghamburkan mereka. Dikatakan, aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka terserak di semua negeri. Saudara lihat di sini, ketika kehidupan kita tidak menjadi berkat, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak dipenuhi aliran dan sungai, Allah marah, Allah murka. Tetapi Allah juga tetap mengasihi kita. Kita adalah biji mata Allah. Allah mau datang menolong kita bukan karena kita baik, tetapi Allah menjaga namanya yang kudus. Umat yang aku bentuk adalah untuk kemuliaanku. Dan Allah mau kita dikembalikan kepada hal-hal itu. Yaitu kehidupan kita dapat menjadi berkat. Kehidupan kita adalah mengalilah air-air kehidupan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus berdiri dan berkata, barang siapa haus dia datang kepadaku. Dan itu yang Allah lakukan kepada orang-orang Israel ketika mereka sedang dalam kepicikan. Saya baca di dalam Yehezkiel 36 mulai ayat yang ke-24. Aku, kata Tuhan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Wow, betapa baiknya Tuhan. Mereka telah menyakiti Tuhan, menyembah berhala, telah menajiskan mesbah Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku akan mengumpulkan kamu kembali. Kamu yang terserak berdiaspora di seluruh bumi ini aku akan kumpulkan kembali. Untuk kamu pulang kembali ke tanahmu. Dan di ayat 25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu. Dengar ini Bapak Ibu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air berkat. Aku akan mencurahkan air jernih. Sungai-sungai yang mengalir, air hidup, air yang jernih, dikatakan, yang akan mentahirkan kamu, yang akan mengkuduskan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kehidupan yang semula tidak menjadi berkat, ketika air itu mengalir, Tuhan bilang, aku akan mencurahkan berkatku. Aku mencurahkan air bersih. Aku mencurahkan aliran-aliran sungai kehidupan, air hidup itu. Sehingga dia akan menyembuhkan kamu. Dia mentahirkan kamu. Dia akan memulihkan semua keadaanmu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang dikatakan, kalau Roh Kudus sudah datang, dia akan mengingatkan kembali kepada kita akan semua dosa dan pelanggaran kita. Dia akan mengajar kita. Dia akan berdoa buat kita juga kepada Bapa. Kita yang tidak tahu berdoa, tiba-tiba jadi tahu berdoa. Kita yang tidak bisa berubah, tiba-tiba jadi berubah. Dan orang akan bertanya, kenapa bisa begitu? Pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya pentingnya Roh Kudus untuk merubah. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kita tidak tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Tapi Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita. Itulah sebabnya pemberitaan tentang Roh Kudus harus disampaikan, dan manifestasi Roh Kudus, pernyataan Roh Kudus harus kita pahami dengan sebenar-benarnya di hadapan Tuhan. Dan dikatakan ayat 26, dan ini saya paling suka ayat ini. Aku berikan hati yang baru. Dari ketika Tuhan mulai memulihkan, ketika Tuhan mentahirkan, ketika air itu mulai menyembuhkan kita, Tuhan bilang, aku akan memberikan. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ayat 36, ayat 26 dari Yehezkiel 36. Aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan aku akan berikan kepadamu hati yang taat. Wow, itulah Allah kita. Aku yang berikan.
Cuma-cuma. Sebab kita tidak tahu apa harus kita kerjakan. Tapi roh itu membisikkan kepada kita. Allah berkata begini, kamu akan aku berikan. Cuma-cuma gratis. Aku berikan hati yang baru. Hati yang dari dulunya keras. Hati yang dulu tidak tahu mengampuni. Hati dulu yang tidak tahu penuh dengan segala amarah. Hati yang penuh dengan segala ego. Tuhan bilang, aku gantikan dengan rohku. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Ketika aliran-aliran air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kita, maka dia akan sapu bersih. Dia akan membuang semua yang najis. Dia akan membuang semua yang kotor. Dia akan juga mengampuni semua dosa dan pelanggaran. Sehingga kita itu menjadi berubah. Kita berubah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Hidup jadi berubah dan orang akan bertanya, loh, kok bisa berubah? Dia yang bekas penjahat, dia yang bekas narkoba, dia yang bekas segala macam kejahatan, kok tiba-tiba bisa berubah? Seorang perempuan Samaria di perigi Yakub, Yesus berkata, kalau kamu minum air yang aku berikan ini, kamu tidak akan haus lagi. Dan perempuan bilang, berikan kepadaku. Dan kemudian air itu memulihkan. Yesus bilang, panggil suamimu. Oh, suami saya tidak ada. Saya suka ganggu rumah tangga orang. Sudah 5 laki saya ganggu. Saya tahu itu. Ketika air nanti itu mengalir dalam kehidupanmu, maka seluruh kehidupan akan jadi baru. Sehingga ketika perempuan itu kembali, seluruh Samaria dimenangkan oleh satu perempuan ini. Kenapa? Air mulai mengalir dalam kehidupan dia. Air yang hidup dari Yesus mengalir. Dan Alkitab berkata, satu kota Samaria dimenangkan oleh seorang perempuan berdosa. Allah tidak pernah melihat latar belakang kita. Allah tidak melihat masa lalu kita. Allah mau. Allah berkata, aku akan berikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Sehingga ketika orang-orang melihat kehidupan kita yang dipenuhi roh kudus, orang bilang, kok beda ya? Dulu dia begini, dia dulu begini, dia begini. Tapi kok sekarang lain? Orang-orang muda berubah. Dan hari-hari terakhir orang akan memakai teruna-teruna anak-anak muda untuk berubah di dalam seluruh kehidupan kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan kalau kita baca ayat yang ke-27 dari Yeskiel pasal 36 dikatakan, Rohku, Roh Allah, Roh Kudus. Allah berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Wow. Roh Kudus. Tuhan bilang, aku akan berikan kepadamu rohku untuk diam di dalam hati kita, dalam batin kita. Dan dikatakan, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow. Kita tidak bisa bikin apa-apa tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa berusaha dengan segala kekuatan, kita tidak bisa. Barang siapa percaya, dari dalamnya akan mengalir. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita berserah kepada Yesus. Yesus bilang, aku mengirimkan seorang penolong kepadamu. Aku memberikan seorang penghibur kepadamu, Parakletos, Roh Kudus. Dia yang akan menyampaikan kepadamu, dulu kamu buat begitu salah, sekarang kamu harus begini. Roh Kudus akan membisikkan, Roh Kudus akan menyampaikan hal-hal yang baik kepadamu. Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya ada dalam membawakan firman Tuhan pada malam jam 9 di atas mesbah keluarga, saya malam itu berbicara tentang pengampunan, bagaimana Allah mengasihi kita, bahwa Allah mau melupakan segala sesuatu ada pada kita, dan Allah mau supaya kehidupan kita menjadi berkat. Semua orang punya kekurangan kesalahan. Saya berbicara tentang kasih Bapa, tentang pengampunan. Dan sesudah jam 9 malam, besok paginya, saya baru saja selesai menyampaikan firman Tuhan melalui Radio Elizabeth ini. Ada seorang yang datang dari jauh sekali, seorang guru, dan dia datang ke radio ini. Saya baru saja duduk dan dia berkata, bolehkah saya bertemu dengan Pak Abraham? Dan saya katakan, saya sendiri. Dan tiba-tiba, Bapak guru ini bangun dari tempat duduknya. Dia cium kaki saya, dia berlutut sambil dia menangis luar biasa. Dia bilang, Bapak adalah penyelamat rumah tangga saya. Saya terkejut sekali. Dia berlutut dan dia cium dengan berteriak menangis di ruangan saya. Saya bilang, kenapa Bapak? Bangun. Saya hanyalah manusia biasa. Dia bilang, tadi malam ketika Bapak berkhotbah, urapan Roh Kudus menjamah kami. Saya dengan istri dan keluarga dua pihak sedang berkumpul untuk bicara tentang perceraian.
Karena menurut keluarga istri saya berselingkuh dan keluarga menuntut supaya perceraian. Jadi malam itu keluarga wanita, keluarga laki sedang berkumpul. Tapi malam itu anak-anak saya di belakang sedang menyetel radio. Mereka setiap malam dengar radio. Dan malam itu saya sedang berkhotbah tentang pengampunan, tentang kasih Bapa, dan Roh Kudus sedang menjamah. Saya berdoa juga untuk setiap rumah tangga, setiap orang-orang, dan setiap orang-orang yang sakit. Malam itu saya berdoa. Dan ternyata ada yang dimenangkan bagi Tuhan. Itu bukan pekerjaan saya, Anda tidak tahu. Anda hanya menyampaikan firman Tuhan. Tugas kita adalah menjadi berkat, menyampaikan apa saja kepada banyak orang. Roh Kudus yang akan bekerja. Saat kita berhenti, Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan menjamah setiap orang. Bapak ini kemudian berlutut dan menangis. Dia bilang, seandainya malam itu tidak ada radio dan kami tidak mendengar tentang khotbah Bapak malam itu, rumah tangga saya sudah berantakan. Ketika saya mendengar itu dan semua berhenti. Setiap kali kalau mereka dengar jam 9 mereka duduk dan mereka dengar. Dan malam itu dia bilang kepada semua keluarga. Dia bilang kepada keluarganya, kamu semua pulang. Kamu semua pulang. Dan dia bangun, dia peluk istrinya. Dia bilang, kita tidak bisa dipisahkan. Semua kita punya kekurangan. Dan hari itu, malam itu, rumah tangganya diselamatkan. Dan pagi-pagi buta dia sudah datang lewat ojek. Rumahnya jauh sekali, kurang lebih 80 km dari Kota Kupang. Dengan menangis di sini. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menghibur. Roh Kudus itu akan memulihkan. Apabila air kehidupan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Anda dan saya, gereja di mana kita melayani, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Allah sendiri berkata, Rohku akan kuberikan kepadamu di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup. Tadi dikatakan akan mengalir air-air kehidupan itu menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang telah Tuhan berikan. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Paulus katakan hidupku bukan aku lagi. Ketika dia mengenal Kristus, orang heran. Ini kan bekas pembunuh. Ini kan anggota Sanhedrin. Ini orang pintar. Oh, kenapa dia bisa berubah begini? Paulus hanya berkata, kalau Tuhan tidak menemukan aku di Damsyik, di jalan ke Damaskus, entah apa jadinya dengan aku. Kalau Roh Kudus tidak menemukan aku, entah apa jadinya dengan aku. Itulah sebabnya dia berkata, hidupku bukan aku lagi. Kristus di dalam aku, dan orang akan heran bagaimana dia bisa menjadi seperti ini. Bahkan ketika dia baru mulai melayani, murid-murid bilang, wih, kami tidak percaya. Orang tidak percaya ketika kita mulai menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Roh Kudus mulai memenuhi hidup kita dan memulihkan hidup kita, orang mulai jadi, kok bisa? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Itulah sebab gereja perlu Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan Allah sendiri berjanji, Rohku akan kutaruh diam di dalam hatimu. Saudara, Allah mau taruh rohnya di dalam hati kita. Tapi kita juga harus menjaga. Namanya Roh Kudus, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Manakala kita punya hati ini tidak kudus, dalam kehidupan kita kudus, roh itu akan keluar. Roh itu akan keluar. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa memandang Allah. Bahkan Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu diam, tinggal di negeri ini. Aku akan memberikan kamu tinggal di negeri ini. Wow, itulah janji berkat Allah yang besar. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, jika engkau terlahir miskin, jika engkau terlahir dengan orang tua mungkin miskin, tidak mampu bikin apa, mungkin engkau pernah dipecah dari sekolah, mungkin kita tidak bisa makan seperti orang-orang yang lain, itu bukan salah kita. Kita perlu cari Tuhan. Sebab Tuhan bilang, rancanganku bukan itu, aku rancangkan kamu kelimpahan. Karena itu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab bicara dari dalammu, air-air kehidupan akan membuat. Dan engkau tidak lagi berutang kepada orang. Engkau memberi utang. Engkau tidak akan meminjam, tapi engkau memberikan pinjam. Anak cucumu tidak akan menjadi peminta-minta, tapi anak cucumu akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Tetapi harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menyampaikan kepada kita, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku, kata Yesus, dan minum air hidup ini. Dan engkau tidak akan haus lagi. Barang siapa percaya, dari dalamnya akan mengalir air-air kehidupan.
Roh Kudus akan menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Harus menjadi berkat, bukan ikut-ikut orang. Dalam kisah tentang Ananias dan Safira, dalam kehidupan jemaat mula-mula, itu semua orang memberi dari hidup. Ketika mereka jemaat mula-mula dipenuhi dengan Roh Kudus, orang mau kasih apa saja. Orang dipenuhi dengan aliran-aliran berkat, bawa apa saja. Mereka menjual tanahnya, mereka menjual rumahnya, dan mereka taruh di kaki rasul-rasul. Mereka taruh di kaki Yesus, taruh di kaki Petrus. Ini persembahan kami. Mereka kasih apa saja, karena hati ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada kemunafikan, semua hanya ada ketulusan. Maria mempersembahkan yang terbaik, minyak narwastu, dan orang kaget kenapa buang-buang uang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang dipenuhi dengan Roh Allah akan mengalir, dan dia mau lakukan apa saja untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini juga dilihat oleh orang-orang yang ingin mencuri kemuliaan Allah, orang-orang yang ingin mencari nama, orang yang ingin mencari keuntungan. Dan datanglah seorang Ananias dan Safira. Kami juga mau jual tanah kami. Semua orang tahu kami jual tanah ini. Dan kami janji 100% untuk Tuhan. Bapak Ibu, ketika dia berkata, kami kasih 100% bagi Tuhan. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan dari bibir mulut kita, apa yang kita perkatakan dengan kata kita, tercatat di sorga. Iblis juga mencatat semuanya itu. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sehingga ketika Ananias dan Safira berkata, kami akan jual dan kami akan bawa 100%, Allah menangkap pesan ini, Roh Kudus menangkap pesan ini, iblis pun menangkap pesan ini. Ketika tanah laku dengan harga yang sangat tinggi barangkali, Alkitab tidak menceritakan itu. Tapi ketika tanah itu laku besar sekali, kan Allah memberkati, tanah itu laku dan besar, apa yang terjadi? Takut kasih Tuhan, sembunyi separuh. Kita bilang dengan sepengetahuan suami istri ini, mereka sembunyikan sebagian dan mereka bawa kepada Yesus. Di hadapan begitu banyak orang, dia taruh uang itu di kaki Yesus, di kaki Petrus. Ini Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak bisa itu. Petrus hanya bilang, Ananias, jangan menipu Roh Kudus. Engkau bukan menipu aku, engkau menipu Roh Kudus. Semuanya ke ini, iya Tuhan. Mati. 3 jam kemudian datang lagi istrinya. Dan Roh Kudus kemudian berkata kepada Petrus, datang lagi orang ini. Kasih dia kesempatan apakah dia mau mengakui. Sehingga ketika Safira datang ke tempat Petrus tanya, Mama Safira, itu semua uang hasil tanah itu. Sebenarnya kalau kamu tidak jual, kamu punya kok. Sebenarnya kalau kamu jual, kamu punya. Tapi karena kamu sendiri berjanji, maka janji itu adalah ya dan amin. Karena kau sudah berjanji dan engkau kemudian menarik kembali, engkau menipu Allah. Dan Allah tidak mau ditipu. Allah pegang janji itu. Dan Tuhan melalui Petrus Roh Kudus berkata, Safira, benarkah itu semua yang dikatakan? Itulah sebenarnya detik-detik kesempatan buat Safira. Mungkin dia sebenarnya harus bisa berkata, Papa Petrus, kau tahu ada sembunyi separuh. Biar kau bawa pulang, datang kau bawa pulang di sini. Pasti dia selamat kalau dia bicara begitu. Pasti dia selamat karena ada kesempatan sedikit. Supaya dia bilang, Papa Petrus, saya pulang, ambil dulu. Tetapi dia keras. Dan betul itu semua sudah. Petrus bilang begini, jangan menipu Roh Kudus. Orang baru antar pulang, kau pun suami dikubur situ. Dan Ananias mati. Dan saya mau tanya kepada kita. Lantas uangnya dikumpul itu buat siapa? Yang mereka simpan itu buat siapa? Anda jangan bermain-main dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, jangan bermain-main dengan Roh Kudus. Roh itu yang akan memberitahukan kepada semua dan tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Hari ini, kita masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyampaikan segala sesuatu. Gereja harus menjadi berkat. Gereja harus menyampaikan kabar baik. Gereja dipenuhi dengan aliran-aliran sungai kehidupan itu. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi semua. Allah itu roh. Dan barang siapa ingin menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Roh Kudus adalah roh dan kebenaran di dalam firman Allah. Roh itu hanya menyampaikan hati Bapa dan hati daripada Yesus Kristus. Roh itu hanya menyampaikan itu saja. Dan oleh karena itu kita perlu Roh Kudus. Kiranya kebenaran firman Allah ini akan menguatkan kita. Hari-hari terakhir ini adalah hari-hari di mana Roh Kudus akan dicurahkan berlipat kali ganda. Roh Kudus akan dicurahkan sampai kita hanyut mengalir di dalam seluruh kehidupan itu. Tadi saya katakan kepada kita semua bahwa nanti sampai pada waktu Yesus datang kedua kali untuk memerintah di bumi ini, Hari Raya Pondok Daun tetap akan dirayakan. Saya baca sebagai pembacaan firman yang terakhir di dalam Zakaria pasal yang ke-14, saya baca ini. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Sampai pemerintahan Yesus di bumi ini, Hari Raya Pondok Daun akan menjadi kisah bagaimana besarnya, bagaimana luasnya, bagaimana dalamnya, bagaimana tingginya kasih Allah yang mengalir melalui aliran-aliran sungai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya ingin mengatakan dalam kebaktian ini, dalam ibadah ini, kita juga akan makan dan minum bersama-sama melalui perjamuan yang kudus, tubuh dan darah Kristus, yang bicara tentang pengorbanan besar Kristus Yesus bagi kita. Pada waktu Anda ikut perjamuan ini, ingatlah bahwa disinilah letak betapa kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kita tidak pernah berkeputusan. Berbahagialah kita yang hari ini masih diizinkan Tuhan mendengarkan firman kehidupannya dan ikut menikmati tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan di dalam roti dan cawan minuman itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpujilah namamu. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, dan tidak ada yang sama sepertimu. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kepadamu segala doa, pujian, penyembahan, persembahan kami persembahkan. Kemuliaan dan kebesaran hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur seperancanganmu indah bagi setiap kami. Engkau tidak mau kami hidup di dalam kemelaratan, kemiskinan. Tetapi Engkau mau supaya kehidupan kami menjadi berkat. Tapi kami tahu, jika kami tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau tidak ada air hidup yang mengalir dalam kehidupan kami, kami akan menjadi miskin papa dan penuh dengan dosa dan kecemaran. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Hamba berdoa, meteraikan firman ini dalam hati kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami Tuhan. Sehingga kami hidup berkenan kepadamu. Sehingga kami tidak salah melangkah di dalam seluruh jalan-jalan kami. Hamba berdoa untuk setiap telinga yang mendengarkan firman Allah yang disampaikan pagi hari ini. Roh Kudus jamah setiap kami. Sebagaimana firman-Mu yang Kau sampaikan melalui kitab Yeskiel 36 tadi. Roh-Mu yang Kau berikan buat kami. Supaya kami memiliki hati yang baru, batin yang baru. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja terus, kerja terus. Di saat hamba-Mu tidak dapat bicara lagi, Engkaulah yang akan mengerjakan. Hamba telah melakukan bagian hamba. Umat-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, beri kami sukacita, damai sejahtera yang Engkau janjikan itu.
Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Engkau memberkati roti dan cawan minuman ini, supaya setiap orang yang mengambilnya, setiap umatmu yang ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini, mereka akan diberkati. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang bimbang akan dipertetapkan hatinya, oleh karena janji firman Allah yang hidup. Aku berdoa dalam nama Yesus, mengangkat tangan dan memberkati roti dan cawan minuman ini, sehingga setiap orang akan menikmati dalam ketulusan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, kekal untuk selama-lamanya, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, air yang hidup itu. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidah. Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saya ingin menyampaikan kepada kita saudara-saudara sekalian tentang tata cara perjamuan kudus yang kita kerjakan pada hari ini. Perjamuan kudus adalah anugerah Allah supaya kita bersekutu dengan Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga bersekutu bersama dalam satu tubuh Kristus. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada orang berdosa, yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita, sehingga sekarang kita bisa hidup dalam keselamatan oleh kasih karunia Allah. Bagi saudara-saudara sekalian yang akan menerima perjamuan kudus, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah bahwa kita harus menguji diri kita sendiri, apakah saat ini kita telah siap di hadapan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Dan yang kedua, kita harus mengakui bahwa dalam perjamuan kudus ini kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dalam roti dan anggur ini. Karena itu, barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur yang telah Bapak Ibu terima sebelumnya. Dan marilah kita bangkit berdiri. Roti di tangan kanan kita pegang dan angkat sedikit. Roti ini bicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena dosa dan pelanggaran kita. Ambillah dan makanlah dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cawan minuman syukur kita angkat di tangan kanan kita
sambil terus menjaga hadirat Allah dan memandang ke Kalvari. Cawan minuman ini bicara tentang darah Kristus yang dicurahkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ambillah dan minumlah, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah sekali lagi firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk persatuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui doa pribadi kita masing-masing. Kita akan membawa korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan persembahan syukur dan akan diserahkan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Yang hidup dalamku
Marilah kita bersyafaat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Dengan anugerah dan kemurahan Tuhan, kami dapat menyelesaikan ibadah pada Minggu Raya pagi ini. Dan juga kami dapat bersatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Kami percaya semua ini hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam ibadah ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia ini. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Dan biar Indonesia penuh dengan kasih karunia Allah. Kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan. Perubahan demi perubahan telah banyak terjadi di negeri kami ini. Dan termasuk di kota kami ini. Dan kami bersyukur atas campur tangan Tuhan yang indah ini. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu yang telah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah mereka semua diberkati. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Berikanlah kekuatan kesehatan kepada mereka semua. Sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami dan khususnya aparat keamanan dan juga semua petugas-petugas pegawai negeri dan semua yang bertugas di ladang Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya inilah waktu yang indah. Kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Injil, buat gereja-Mu di mana saja berada, kekuatan penghiburan Engkau teguhkan buat semua hamba-hamba Tuhan yang melayani ini, sehingga mereka dapat berdiri teguh dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang telah Engkau percayakan bagi mereka. Kami berdoa dan menyerahkan semua orang-orang muda dalam tangan-Mu, para lanjut usia, para anak-anak kecil, Tuhan memberkati mereka. Dan biar dari masa demi masa kami semua tetap belajar setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semua anugerah penyertaan Tuhan dan menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah, kasih karunia dan berkat-Mu tetap menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Doa syukur ini kami panjatkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Roh yang kudus, bawalah aku dalam keintiman di hadirat-Mu. Jauh lebih berharga dari segala yang pernah ku miliki. Oh Yesusku, betapa ku bahagia berada di dalam hadirat-Mu. Jauh lebih indah dari segala yang selalu ku inginkan. Karena dalam hadirat-Mu kuasa-Mu nyata sempurna, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku terima urapan yang memulihkan, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkanku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah kembali ke rumah tangga kita masing-masing dan mulailah seluruh aktivitas kita dengan menerima berkat Tuhan. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, menyertai keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya.
berkat yang besar ini diterima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.